Halo, halo semuanya. Hai guys. Oke, general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa juga tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa ya. Oke. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke guys. Kali ini temanya tema tentang ternyata ini ada terjadi sebentar lagi ya. Ternyata ini ada yang akan terjadi sebentar lagi. Kamu akan kaget. Kamu akan terkejut. Oke? Kita lihat. Terima kasih. Tada. Wah. Wah. Jadi sebenarnya ya, ini dalam waktu dekat, aku ngerasa beberapa hari ke depan ya, beberapa hari lagi, mungkin kamu akan mulai mempelajari ya, apa sebenarnya hakikat dari rasa cinta, rasa sayang gitu. Kamu akan merenungi ya. Ya kalau kita sayang, kita cinta sama seseorang, itu alangkah baiknya seperti apa? Apakah kita harus terlalu berharap? Nah, kalau terlalu berharap, nanti terlalu kecewa, terlalu sakit gitu. Jadi ya, mungkin kalau mencintai atau menyayangi, lebih baik ya tulus-tulus aja ya, supaya tidak ada kekecewaan. Atau jangan terlalu berharap kepada manusia ya. Meskipun kita cinta, kita sayang, tapi ya dia tetap manusia. Dia bisa saja menyakiti kita gitu. Oke? Dan aku ngerasa ketika kamu tulus sama orang ya, di situ kan ada cinta tanpa syarat. Di situ kan ada rasa sayang tanpa syarat ya. Atau ya mencintai dan menyayangi tidak menuntut apapun gitu. Dan akhirnya kamu akan mendapatkan perlakuan yang sama dari orang itu ya. Karena sebenarnya apa yang kamu pancarkan itu yang akan dipantulkan untuk kamu. Sama kayak apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai ya. Jadi mencintai dengan positif aja gitu. Kalau kamu menyayangi orang dengan positif ya semoga orang itu akan menyayangimu dan mencintaimu dengan positif. Sama kayak ya mencintai dan menyayangi tanpa syarat ya akhirnya dia mau mencintai dan menyayangi kamu tanpa syarat ya. Jadi kita kayak ya seperti menemukan ya orang yang akhirnya nanti mau satu frekuensi sama kita. Oke. Dan aku ngerasa dalam waktu dekat ini ya, bisa seminggu 2 minggu ke depan ini kamu menarik banget ya. Entah memang seseorang makin sayang sama kamu atau seseorang semakin mencintaimu, ada yang semakin tergila-gila sama dirimu, jadi kamu semakin menarik aja gitu ya. Cuma ini aku rasa kalian masih ada yang mau
membatasi diri, masih ada yang mau menutup diri ya. Jadi kayak ya fokusnya sama diri sendiri aja dulu. Terus mikirin uang ya. Karena uang itu penting. Jadi mikirin hal-hal yang berguna ya, terutama kerja. Ya terutama memikirkan uang gitu. Tapi aku rasa ada ya keberuntungan yang akan berpihak sama kamu. Ini berapa kalian akan mendapatkan hoki atau keberuntungan. Mungkin atas kebaikanmu selama ini. Ya, say. Oke. Tara, kita langsung lah ya. Aku udah tarik energi tentang ini. Ini dikatakan beberapa hari lagi kamu akan menghadapi orang-orang yang mudah emosi. Sebaiknya daripada memperkeruh suasana, lebih baik kamu diam dan tidak ikut emosi, ya. Jadi dalam waktu dekat, ini beberapa hari lagi ya, kamu akan hadapi orang-orang yang mudah emosi, ya. Kayak ya darah tinggian gitu, ya. Ya mudah emosi lah, entah siapalah gitu kan. Ya sebaiknya daripada memperkeruh suasana, lebih baik kamu diam ya dan tidak ikut emosi. Misalnya entah siapalah nanti ya, ada teman, ada keluarga, bisa dia, bisa mereka. Nanti ada orangnya kayak ya emosi gitu. Ya kita jangan ikutan emosi ya. Lebih baik diam gitu. Aku rasanya. Oke? Terus seseorang masih akan merasakan penyesalan yang dalam karena dia belum melakukan apa-apa ke kamu. Wah, ini buat kalian ya. Kalau dealing sama orang yang pasif, diam, belum banyak bergerak atau belum bergerak gitu ya. Jadi seseorang ini sebenarnya masih akan merasakan penyesalan yang dalam ya. Karena dia belum melakukan apa-apa untukmu. Jadi ya orang yang diam itu bisa aja dia sedih loh sebenarnya. Masih ada penyesalannya gitu. Terus 7 hari ke depan mood kamu bisa ditentukan oleh musik atau lagu yang kamu dengar. Ya, jadi 7 hari ke depan mood kamu, semangat kamu ya, itu bisa ditentukan oleh musik atau lagu yang kamu dengar. Jadi kalau dengar lagu sedih, nanti bisa sedih gitu. Dengar lagu galau nanti bisa galau. Jadi kalau dengar lagu happy, lagu gembira, ya kamu akan gembira. Kamu dengar nanti lagu semangat, ya kamu akan semangat gitu. Ya terkadang kayak gitu ya. Terus akan rentan meriang, batuk dan pilek, bahkan demam ya. Ini ada ya bentar lagi aku rasanya nanti akan rentan meriang ya, merindukan kasih sayang. Meriang kayak merindukan kasih sayang ya. Enggak lah, itu istilah lah ya. Yang jelas nanti ada yang meriang. Ya bisa batuk lah, pilek lah, demam lah, masuk angin lah, bla bla bla. Nah, terus 1-2 minggu ke depan kamu akan melihat kebenaran tentang seseorang punya perasaan yang besar sama seperti dirimu ya. Ini kalian ada ya 1-2 minggu lagi kamu akan tahu kebenaran seseorang itu satu frekuensi sama kamu. Makanya ada kartu ini ya. Jadi kalau kamu punya rasa yang besar, kamu punya perasaan yang besar, ya dia kayak gitu juga punya perasaan yang besar sama kamu ya. Jadi ya ini mirip banget sih dengan kartu yang aku bilang tadi ya. Ketika kamu punya rasa cinta, rasa sayang yang luar biasa gitu, apalagi tulus ya, sepenuh hati, ya bisa aja orang ini juga nanti sepenuh hati sama kamu ya. Bisa kayak ini juga ya, untuk seseorang, untuk keluarga, teman juga bisa. Ya kalau kamu ternyata orang yang penuh cinta, ya nanti mereka juga penuh cinta ke kamu ya.
Terus ketika kamu sedang berusaha membangun hidupmu, kamu nggak perlu dengar omongan negatif dari orang-orang. Toh juga saat kamu berhasil nanti, mereka semua akan diam, ya. Jadi kayak gitu, ya. Teruntuk kalian, ketika kamu sedang berusaha membangun hidupmu, kamu nggak perlu dengar omongan negatif dari orang-orang, ya. Toh juga nanti kalau kamu berhasil, nanti kalau kamu lebih dari mereka, mereka akan diam kok, ya. Kayak gitu. Dan akan ada saja cairan di area sensitif seperti kulit dan kelamin, ya. Dalam waktu dekat akan ada saja cairan di area sensitif seperti di kulit dan area kelamin, ya. Ini cairannya, maksudnya cairan yang ya tidak biasa gitu, ya. Ngerti nggak sih? Misalnya dalam waktu dekat, ya, kok kulit mudah berair, ya, kok kulit kayak keluar cairan gitu, keluar apa gitu, ya, kayak di kulit kan bisa gitu, kayak lembab tiba-tiba berair, ada cairan kotor gitu, ya. Bisa juga di area kelamin kayak gitu, ya. Ada beberapa seperti itu, bisa karena medis, ya, karena pola hidup, kesehatan. Tapi memang ini sensitif banget sih bagian kulit dan kelamin, ya, dalam waktu dekat. Oke. Jadi jaga kesehatan, ya. Terus sesungguhnya seseorang bisa saja membutuhkan guru spiritual untuk membersihkan energinya. Tapi sebenarnya kita pun bisa membersihkan energi kita sendiri dengan banyak doa, puasa, atau memberi makan ke anak yatim, ya. Ini buat, ya, yang lagi ada problem gitu, ya, dengan energi toksik, racun gitu, ya. Jadi sesungguhnya seseorang bisa aja kan membutuhkan guru spiritual untuk bersihkan energi dia lah gitu, ya. Tapi sebenarnya, ya, kita pun bisa membersihkan energi kita sendiri, ya, dengan banyak doa, bisa berpuasa, ya, atau ya perhatikan anak-anak yatim, ya, itu juga bisa. Ya, aku rasa ada kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi. Terima kasih. Tara. Wah, ini pas banget kayak aku bilang tadi loh. Unconditional love. Mencintai tanpa syarat, tanpa menuntut apa-apa. Gitu loh, Kak. Jadi, ya, semua mulai dari diri sendiri, ya. Cintai diri sendiri. Cintai juga orang-orang di hidup ini, ya. Sayangi orang-orang di hidup ini. Ya, mungkin lebih kayak tulus-tulus aja, ya. Kalau kita menyayangi orang dengan tulus, ya semoga akhirnya kita dapat ketulusan, ya. Kalau kita menyayangi orang dengan tanpa syarat, maksudnya kalau kita mencintai orang tanpa syarat, ya semoga orang itu mau mencintai kita apa adanya. Gitu, say. Harmoni, ya. Ada keharmonisan dalam waktu dekat. Kayaknya apapun badai, ya, ya memang pasti berlalu, ya kan? Jadi nanti yang drama-dramaan, ya nanti ujung-ujungnya baikan. Yang drama-dramaan, sensi-sensian, ya, emosi-emosian, baper-baperan, sensi-sensian, ujung-ujungnya ya udah, ya bisa perbaiki hubungan. Oke, dan aku rasa kamu dalam waktu dekat akan berani, ya, berani menghadapi apapun.
berani menghadapi situasi bagaimanapun, bahkan mungkin nanti berani menghadapi orang-orang, ya. Jadi kita tidak selamanya menutup diri, kita bisa juga membuka diri. Oke? Ini banyak banget ya hal-hal yang kamu pelajari, hal-hal yang kamu renungi, terutama tentang kebahagiaan, ya, sukacita. Misalnya, apa sih arti bahagia itu? Bagaimana ya supaya aku bahagia? Ya mungkin mulai dari membahagiakan diri sendiri, ya, fokus sama diri sendiri. Jangan hiraukan omongan orang. Apalagi itu omongan negatif ya, itu jangan dihiraukan gitu. Oke? Ini kamu dapat cahaya, ya. Kamu tuh sebenarnya mendapatkan cahaya, dan akhirnya kamu jadi sumber cahaya. Kamu bisa bercahaya, bisa bersinar. Oke? Dan sebenarnya segala sesuatunya ya, itu memang selalu mulai dari dirimu sendiri, ya. Semua bermula dari diri sendiri. Kalau tidak mau lagi disakiti, jangan izinkan orang-orang menyakiti, ya. Kalau tidak mau ada orang toksik, jangan izinkan orang toksik masuk ke hidupmu. Oke? Dan apa ya? Aku sih ngerasanya sebenarnya kita itu boleh ya membatasi diri. Kita boleh mengendalikan diri. Tapi tetap aja kayak ya kita punya jati diri gitu ya. Jati diri kayak ya kalau kamu orangnya penyayang ya udah, ujung-ujungnya kamu tetap baik budi, baik hati gitu. Ujung-ujungnya kamu tetap mau memberikan cinta, memberikan kasih sayang, atau ya damai-damai aja, memaafkan gitu kan. Cuma ya kamu tetap mengendalikan diri, kayak ya kamu seleksi ya, mana yang benar-benar baik untukmu, mana yang sebenarnya tidak terlalu baik untukmu. Oke. Nah, sekarang dikatakan ada orang yang tidak lebih dewasa. Dia diam-diam sedang memperhatikan kamu. Cie, diperhatiin bocil. Diperhatiin orang yang kekanak-kanakan, ya. Jadi ada orang yang tidak lebih dewasa. Tidak harus umur ya. Tapi bisa kayak dia tuh kayak kekanak-kanakan. Dia diam-diam perhatikan kamu, ya. Terus rezeki akan datang lagi, tapi kamu harus mengelola keuangan dengan lebih baik lagi, ya. Jadi nanti ada lagi rezekimu, tapi kelola ya, manajemen lagi keuanganmu lebih baik ke depannya. Oke? Akan ada orang jauh yang mau minta tolong lagi sama kamu. Wah, siapa ya? Ada gitu, orang jauh mau minta tolong lagi nanti sama kamu. Terus 1 bulan ke depan kamu akan memikirkan kerjaan atau kegiatan yang sesuai dengan kepribadianmu. Jadi sebulan ke depan, 30 hari ke depan, kamu akan mikir terus tentang apa ya kegiatan kerjaan sesuai kepribadianku gitu say, ya. Kemudian akan ada pesta pernikahan, ya. Bentar lagi dapat undangan. Akan ada pesta pernikahan. Ini bisa siapa aja ya. Oke. Kemudian akan ada kabar kehamilan. Wah. Jadi akan ada kabar kehamilan. Kamu akan tahu si ini sudah punya anak, si itu akhirnya punya anak gitu. Oke. Sekarang huruf berkaitan ya. Nah, huruf U, D, R, M, F, I, A, Z, K, C, J, V, H, N, O, B, L, S. Februari, Mei, Maret, April, Juni, Desember, November, Januari.
Aries, Leo, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Capricorn, Virgo. Oke, ada Cianjur, Cilacap, Palembang, Medan, Jakarta, Kediri, Madura, Singapura, Jambi, Lampung, Arab Saudi, Nganjuk, Malang, Balikpapan, India, Pekanbaru, Bukit Tinggi, China, Semarang, Bali, Kupang, Pontianak, Tangerang, Malaysia, Tegal, Tasikmalaya, ada Depok, Eropa, ada Ambon dan Blitar. Sampai di sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.